transistornya nanti kayak kereta api ngikut karnaval, digeguyungnya kayak dengan power pabrikan yang transistor pinanya sama menggunakan Toshiba, tapi wattnya bisa ugal-ugalan, bisa sampai hampir 200 volt menuju speaker, dan itu bisa untuk koil 5, koil 6. Yo kalah telak kita sebagai perakit. Kenapa ya? Karena kita cuma mengandalkan PAC 75 tadi. Sudah lama Pak D tidak berbicara omong-omong lagi tentang sound system. Ya apa-apa, mungkin sebagian besar ulasan saya ini ada yang nggak bermanfaat. Jadi hari ini saya akan membahas Toshiba Sanken yang masih menjadi perdebatan panjang di dunia persilatan sound system, yang katanya Sanken ini mampunya cuman segitu polnya dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita ini membahas tentang Sanken dan juga Toshiba, kita pelajari dulu transistor ini, fungsinya untuk apa, jenisnya apa, dan berapa kemampuan voltasenya, sehingga tidak salah kaprah ada yang katanya kalau cuman pakai Toshiba nanti untuk PAC nya di atas 100 volt nggak mampu. Siapa yang bilang? Jadi daripada kalian penasaran, kita langsung saja ke video ini. Ngopi sih. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi pertama kali kita akan menyasar dulu yang namanya transistor Toshiba. Ini bentuknya ini agak panjang ke atas. Nah, jadi hari ini tidak membahas tipe ya, mau 5DJ, 4DJ, 0DJ, tapi kita bahas dulu spesifikasinya. Bahwa yang namanya transistor Toshiba 2SA 1943 dan lain sebagainya, tipenya banyak, itu dari si penciptanya ini sudah dicetuskan atau sudah dirumuskan dari yang namanya William Shockley, bahasa Inggris kok wong telu itu, terus John Barden, kemudian Walter Brittain. Nah, itulah pencipta transistor Toshiba. Nah, di transistor Toshiba ini ada kemampuannya dan juga ada spesifikasinya, yang mana tegangan yang dilalui dari transistor Toshiba ini dari datasheetnya si pencipta itu mampu di 230 volt. Lu kok gede bah? Lah ya gede. Jadi transistor ini wujud aslinya ini mampu di 230 volt. Kenapa Mbah kok ketika dipakai 45 volt PAC sudah jeblok transistornya? Ya itu yang nggak benar komponen lainnya ataupun transistornya itu sendiri. Kenapa? Karena sudah melenceng dari datasheet. Jadi mari kita pelajari bersama datasheet Toshiba ini, bahwa tegangannya ini mampu di 230 volt. Kemudian arusnya ataupun ampere itu mampu di 15 ampere. Nah, terus daya disipasi ataupun daya watt yang dihasilkan dari transistor ini, estimasinya itu naik turunnya. Kenapa tidak bisa tetap Mbak? Ya nggak bisa, namanya juga transistor, dan ini sistem kerjanya nanti mendul-mendul, tidak langsung. Jadi ini cuman fungsinya tuh meloloskan tegangan dari PSU trapo agar bisa lolos menuju jalur speaker ataupun menjadi watt RMS. Dan itu untuk Toshiba ini 150 watt per pasangnya, satu pasang. Jadi di sini kita bisa belajar dan memahami bahwa Toshiba ini mampu keluar 150 watt asalkan sesuai spesifikasinya, yang mana tegangannya nanti ya mendekati 230 volt, arusnya sekitar 15 ampere. Nah, si
transistor ini bisa mampu sampai 150 watt. Nah, sekarang logikanya kita sinkronkan dengan yang ada di pasaran ataupun kita lah sebagai perakit, bahwa tegangan kita dari trafo ini cuma 65 PAC, nanti PDC nya sekitar ya 80 mungkin. Apakah bisa transistor ini menghasilkan watt 150 watt? Jawabannya tidak. Nah, itu yang menjadi dilema uwet-uwetan para teknisi, para perakit sound system, terutama power amplifier. Jadi kita pelajari dulu trafo atau PSU yang beredar di kita ataupun di pasaran di Indonesia, yaitu paling tinggi kalau untuk trafo saat ini ya 75 mungkin, atau 70, atau yang paling heboh itu cuma 65. Nah, itu bisa dibaca karakternya bahwa PAC nya dari trafo ini hanya 65 sampai 75, itu sudah mentok. Ya mau nggak mau, senang tidak senang, PDC nya itu kan dapat dibaca masih di bawah 100 volt. Ya aslinya transistor ini masih guyungnya kayak kalau cuma untuk menjembatani tegangan segitu, tapi kenapa bisa jebol? Nah, ini yang menjadi dilema. Kenapa? Karena ketika di Indonesia ini viral sound system soal rakit-merakit, si pabrik pembikin transistor ini banyak sekali yang ingin menyasar konsumen-konsumen seperti kita ini, dan judulnya ngawur. Walaupun aslinya datasheetnya ini mampu 230 volt, dikasih 65 sampai 75 sudah jeblok, sudah jebol. Ya kenapa? Ya karena dari bahannya ini mungkin kurang berkualitas ataupun diturunkan spesifikasinya untuk bisa menyasar konsumen yang harganya bisa terjangkau. Inilah susahnya. Susahnya di sini. Tuntutan kita banyak untuk sebuah transistor, tetapi akhirnya hasilnya dikorbankan. Nah, seperti itu tadi. Kemudian watt. Kita berasumsi bahwa watt transistor ini akan mampu di 150 watt. Ya jauh bro, tidak semudah itu Ferguson, bahwa transistor Toshiba ini mampu keluar 150 watt. Yaitu seperti saya bilang tadi, dia harus mampu di 15 ampere ini suplainya satu pasang ini, kemudian tegangannya hampir 230, dan itu sangat tidak mungkin untuk kelas AB, sangat-sangat tidak mungkin. Ya seperti saya bilang tadi, ini bisa mengeluarkan 150 watt, tegangannya harus cukup. Makanya di situ diciptakan kelas GB, TD, H, bermacam-macam, yang mana PAC nya ini ugal-ugalan sampai di atas 100, bahkan ada yang di atas 200 volt. Nah seperti itu. Jadi sekarang bagi para perakit handal, jika kalian tuh ingin merakit sebuah power amplifier, ya itu kalau cuman merakit sekedar bunyi, ya tidak usah melihat datasheet. Pasang transistor pinal, pasang trafo, pasang nelco, jepret nyala, bunyi gler, ya wes. Jangan meributkan soal watt. Kenapa? Kalau kalian meributkan soal watt, akan jauh dari harapan kalian. Pasti akan jauh. Karena ya hitung-hitungannya seperti ini tadi, bahwa elektronik itu matematika, tidak bisa ditebak ataupun dibuat, intinya ilmu pasti seperti itu. Nah, jadi menurut saya, hemat saya, untuk saat ini, nggak tahu untuk berikutnya, jika kalian tuh pingin watt besar dan juga tinggi nanti PAC yang ke speakernya bisa menghasilkan watt yang sangat-sangat besar, jangan merakit. Nanti ujung-ujungnya otak kita akan stres. Kenapa? Transistornya nanti kayak kereta api, ngikut karnaval, digeguyungnya kayak dengan
power pabrikan yang transistor pinanya sama menggunakan Toshiba, tapi wattnya bisa ugal-ugalan, bisa sampai hampir 200 volt menuju speaker, dan itu bisa untuk koil 5, koil 6. Yo kalah telak kita sebagai perakit. Kenapa ya? Karena kita cuma mengandalkan PAC 75 tadi ke bawah. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan juga dipahami. Next berikutnya akan kita bahas tentang transistor Sanken, yang ini adalah kembaran dari Toshiba yang untuk bisa menghasilkan suara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.